Kita jangan rasa bangga itu hak kita. Ya, hak kita Allah Ta'ala menumpang dari tempat kita. Kan munajat Sahibul Hikam di akhir kitab, Ilahi, munajat yang in zaharatil mahasin minni fabi fadlika walakal minnatu alayya wa in zaharatil masawi minni fabi adlika walakal hujjatu alayya as'aluka bijudika wa ifdalika an taj'alani min akmalil mazahir litajalliyati ihsani. Itu doa orang yang arif billah. Ya Allah, kalau nampak daripada perbuatanku yang baik-baik, itu sebenarnya karunia yang besar daripada Engkau yang Engkau letak pada diri aku. Dan kalau manusia ternampak pada diriku yang buruk-buruk, itu bukan karena Engkau nak memburukkan saya, karena saya sendiri tak pandai. Karena Engkau sudah memberi pilihan kepada saya. Karena itu ya Allah, jadikanlah diriku ini sebagai laluan kebaikan. Laluan kebaikan Engkau. Pasal apa? Bila diri kita menjadi laluan kebaikan Allah, maka ternampaklah, tertajallilah ihsan Allah pada diri kita. Masa kita baik, baik kita itu bukan masa kita. Baik kita itu karena Allah mentajallikan ihsannya pada diri kita. Jadi saya ya Allah biar menjadi tempat kepada tajalli ihsan Engkau. Jadi as'aluka bijudika wa ifdalika an taj'alani, Engkau jadikan aku ni min akmalil mazahir, daripada sesempurna penampilan yang baik, untuk diriku ini dapat menjadi satu daripada sarana mentajallikan ihsan Engkau ya Allah. Jadi kita nak diri bukan kita baik, tapi kebaikan itu Allah letak dalam diri kita. Jadi kita jadi ternisbah kepada kebaikan. Kebaikan itu bukan hak kita, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam munajat beliau di waktu syahur. As'aluka bijudika wa ifdalika an taj'alani min akmalil mazahir li tajalliyati ihsanika, untuk menjadi tempat tajalli ihsan Engkau ya Allah. Jadi bila kita baik, jangan kata aku baik, Allah yang baik. Dia letak kebaikan kepada diri kita. Kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir masih lebih terkait dengan puji memuji tadi. Az-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihim as-sana'a minal khalqi wal 'arifuna idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalika minal malikil haq. Orang-orang yang zuhud daripada dunia, ahli-ahli tasawuf yang zuhud, kalau mereka dipuji, mereka rasa keberatan. Saya tadi kenapa? Karena mereka memandang pujian ini datang daripada makhluk. Makhluk memuji dia, bukan hak aku ni. Dia rasa macam bersalah saja apabila dipuji. Kan macam tu kita. Orang yang zuhud, ahli sufi, apabila mereka mudihu dipuji, inqabadu rasa saya bukan dia, Allah itu ibu mereka puji saya, itu Allah Ta'ala. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka memandang puji ini keluar daripada mulut manusia. Mereka memandang pujian ini keluar daripada mana? Daripada mulut manusia. Orang yang arifun, orang yang lebih mantap dia punya kefahamannya,
kalau dipuji mereka tak ada masalah, karena mereka memahami pujian ini mengembalikannya kepada Allah. Allah nak mentajallikan kebaikannya. Kenapa kita rasa bersalah pula? Kan bila orang memuji kita, bermakna Allah menuturkan lidah mereka memuji kita. Dengan pujian mereka itu tertajallilah kebaikan Allah pada diri kita. Mana Allah lebih dikenali lagi kebaikannya. Kenapa kita rasa macam tak layak untuk dipuji? Ini berbeza antara dua golongan. Pertama, orang yang zuhud. Dia orang yang awal-awal dalam perjalanannya dalam ahli sufi, jangan suka dipuji. Awal-awal lagi tak sampai lagi dah dipuji dah habis ya. Orang yang sudah sampai, dia tak ada masalah. Dia orang memuji ke, orang mencela ke, dia tak ada masalah. Bahkan mereka keberatan kalau dicela oleh orang, karena yang dicela itu Allah hakikatnya, ya kan? Jadi orang yang arif billah, kalau dipuji, dia bukan puji saja, dia puji Allah. Tadi yang hadis memuji hadis kembali kepada Allah. Tak ada apa lah. Kalau kata aku ni tak layak apa, itu tak layak pasal engkau tengok puji itu keluar daripada siapa, mulut siapa. Tapi kalau engkau memahami pujian manusia itu daripada penuturan yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia, maka dengan pujian itu lebih nampak kebesaran, keagungan dan kebaikan Allah. Nak jadi apa? Baguslah yang demikian. Yang salahnya itu menisbahkan kebagusan itu kepada diri sendiri. Kalau yang itu disandarkan kepada Allah, apa salahnya? Allah nak mentajallikan kebaikan itu. Kalau tak ada orang puji benda-benda yang baik, orang yang alim tidak dipuji, ya kan? Tak ternampaklah karunia Allah kepada manusia ini. Siapa yang memimpin makhluk? Siapa yang patut dihormati di kalangan masyarakat? Kalau bukan ulama, kalau bukan orang yang alim. Jadi bila Allah memuji kepada si alim itu, bermakna memuji kepada kebenaran, mentajallikan yang baik. Nanti kalau orang tak puji, orang puji benda artis pula. Tu dia jalan. Lebih baik orang puji orang yang alim, baru nampak karunia Allah. Masya Allah. Banyak orang-orang yang alim, orang yang khusyuk, orang yang bagus ini, bermakna baru kelihatan sangat di masyarakat kita wujudnya, keberadaannya orang-orang yang dikaruniai oleh Allah bermacam-macam kehebatan. Bermakna dengan demikian lebih ternampaklah karunia Allah di atas muka bumi ini. Orang yang alim itu begitu, dia faham. Bukan dia nak menumpang untuk membesarkan diri dia, tidak. Tapi dengan sebab orang memuji orang yang alim tadi, Masya Allah, ada jugalah manusia yang memuji kebenaran. Kalau tidak, mungkin kebenaran itu akan diinjak-injak. Rugi lah. Kenapa yang kata ada orang baik? Tapi kalau orang yang baik dipuji dan bagus, dengan syarat tadi, dia memahami itu nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manifestasi kepada karunia Allah yang banyak ke atas muka bumi ini. Yang itu. Karena itu Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan demikian kita boleh ikutlah dia. Cuma tak ada siapa ulama yang dipuji. Tak ada siapa yang diberikan penghormatan dan penghargaan. Kelamlah dunia ni. Jadi orang yang arif billah tak ada masalah, karena mereka bukan nak dipuji, tapi justru bila pujian itu kena pada tempatnya, kepada orang yang alim, kepada para ulama dan sebagainya, kepada orang yang adil, kepada orang yang bagus, orang yang saleh. Bukankah itu lebih menjelmakan lagi kelebihan dan karunia Allah di muka bumi ini? Baguslah jadinya, Masya Allah. Bumi kita masih subur dengan ulama, masih subur orang yang baik-baik,
masih subur. Bagaimana kan kita terasa confident, percaya lagi karunia Allah lagi banyak lagi di atas muka bumi ini. Kalau tak ada siapa dipuji para ulama, bahkan yang dipuji para artis, yang dipuji benar-benar yang tak baik, hilanglah keberadaan kebenaran itu daripada permukaan bumi. Mana boleh? Jadi berbeza kan cara orang yang mula menjalani jalan sufi. Yang mula berjalan yang dipuji sangatlah lagi dia lah, ya kan? Buah itu tak jadi lagi, ya kan? Buah yang dah jadi dia kena puji. Dan orang yang dipuji orang yang arif billah, dia tak ada masalah. Coba lihat bagaimana kalau manaqib dibaca. Kita baca manaqib Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, beliau ulama yang begini, yang begini, yang begini. Ya, kita puji dia. Bagaimana bila kita puji itu kita memberitahu bahwa karunia Allah masih banyak lagi kepada umat ini. Kalau tak ada orang yang alim, tak ada siapa yang nak dipuji, macam gersanglah bumi ini daripada benda-benda yang baik. Yang nampak benda-benda yang jahat saja. Jadi meyakinkan kita bahawa karunia Allah masih banyak lagi kepada kita. Untunglah kita, bertuahlah kita. Itu pandangan orang yang alim. Karena dia bukan memandang ini benda yang keluar daripada mulut manusia. Mulut manusia ini boleh cakap apapun. Dia memandang ini sebagai manifestasi dan mentajalikan, menyatakan nampak karunia Allah di atas muka bumi. Nampak ada orang yang alim begini, ada orang yang arif begini, ada Masya Allah. Kita merasa hidup ni tenang. Pasal banyak lagi ulama-ulama warasatul anbiya yang masih lagi menghuni di permukaan bumi ini. Kita merasa confident hidup. Kalau tidak kita pun gusar lah. Nah, hidup macam mana sekarang tak ada orang yang alim, tak ada alim. Paling tak ternampak karunia Allah kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia nak menampakkan kebaikannya, nak mentajadikan kemurahannya dan karunianya, maka dipujilah orang-orang yang memang layak untuk dipuji. Maka dengan demikian kelihatan kebijaksanaan Allah, kelihatan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang layak untuk dipuji, tidak mengapa untuk dipuji, itu maksudnya. Kalau yang masih belum, jangan, itu akan merusak. Jadi kita membaca manaqib itu memuji karunia Allah luar biasa. Dengan berkat Abu ya banyak orang yang faham, dibetulkan, yang salah faham dibetulkan begini. Kan kita memuji-muji dia. Maksudnya bertambah anugerah Allah untuk kebaikan umat ini. Kalau macam itu, dalam konteks demikianlah tak apalah, ya kan? Tak apalah ulama ini dipuji. Baguslah dipuji, karena dengan demikian kelihatan sangat karunia Allah dan perhatian Allah kepada makhluknya yang ada di atas permukaan bumi ini. Tapi itulah tadi, pujian itu mesti difaham datangnya daripada Allah, dan Allah nak menampilkan dia punya kebaikannya kepada kita semua. Yang salah tu orang tak ada ilmu macam ni, dia tak ada orang puji, dia tak tahu balik macam mana. Apakah lagi yang dipuji itu memang tak ada dia, nak dijauh lah. Maksudnya dalam bab pujian kita boleh memuji, bahkan boleh menerima pujian daripada orang lain. Kalau untuk menzahirkan itu sebagai satu anugerah Allah di atas permukaan bumi, bukan karena kita menerima puji-pujian daripada penyair-penyair. Hasan bin Sabit memuji Rasulullah, tapi kita terima. Tapi kita memuji Abu Bakar, menasabah dengan kesetiaan dia kepada Rasulullah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dipuji, puas sampai ke dalam perjuangan. Dan kita pun mempunyai inilah tokoh-tokoh kita yang kita banggakan. Begitu kita rasa. Kalau kata tak ada siapa di kalangan sahabat yang dia boleh dipuji, macam Nabi kita tak sukses dalam dakwah dia, ya kan? Jadi kalau tak ada ulama sepanjang zaman yang boleh kita puji, siapa lagi yang nak dipuji? Siapa lagi yang kita merasakan memberikan arti kepada kehidupan kita di dunia ini? Cuma ulama itu kena faham.
bahwa ini adalah Allah nak mentajallikan karunia-Nya di atas permukaan bumi. Begitu dalam sekali pahaman yang beliau sampaikan kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah daripada hikmah yang kita baca sebentar tadi, insyaallah. Takkan saja insyaallah. Ada apa-apa soalan mungkin? Atau ada apa-apa pujian kepada pujian? Silakan. Mereka saja, tapi pemimpin yang adil itu boleh kita menurunkan dalam soalan. Terima kasih. Artinya daripada soalannya, siapakah orang yang arif billah? Orang yang arif billah ini orang yang ma'rifat kepada Allah sebenar-benar ma'rifat. Kita memang ma'rifat kepada Allah, cuma tak mantap. Orang yang ma'rifat akan Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, dan ma'rifat yang membuahkan tindakan, itu arif billah. Kalau orang arif billah, pasti dia tak nak yang lain daripada Allah. Arif itu kan kenal. Kalau orang itu kenal betul-betul dengan Allah, dengan kuasa Allah, dengan kehebatan Allah, dengan kudrat iradat Allah, dengan segala-galanya di tangan Allah, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang seandainya manusia semua tak nak bagi rezeki kat kita, tapi Allah nak bagi, dia akan bagi pada kita. Jadi kalau manusia semua nak bagi, Allah tak nak bagi, tak dapat kita. Jadi kalau ma'rifat begitu dalam hati kita, itu namanya arif billah. Orang yang kenal Allah mesti cinta akan dia, mesti melebihkan dia daripada yang lain. Mesti Allah dilebihkannya karena dia tahu kebesaran Allah. Itu makna arif billah. Dan sudah tentu yang dekat dengan martabatnya para alim ulama dan para awliya Allah. Memang boleh jadi orang lain juga dapat demikian. Dan tidak sedikit awliya yang mastur, yang tertutup, yang tidak dikenali, yang tidak diketahui, padahal hatinya arif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia pun kan di dunia ini rubba ash'atha akbar law aqsama Allah la abarrahu. Tengok dia macam tak ada apa lah, pakaian dia pun sikit, tak ada apa kebesaran kat dia, tapi hatinya mengenali Allah. Hebat. Dan mungkin ada orang lain juga yang lebih pada itu. Tengok saja dalam kitab Sayyid Salikin pada bahagian akhir juzuk ketiga, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani membahagikan tugas-tugas ulama yang arif billah kepada 4 atau 5 macam pekerjaan. Ada yang ahli ibadat sahaja, ada yang mengurus kepada rakyat, mengurus kepada manusia, ada yang memikirkan kepentingan orang, ada yang mengajar, ada yang macam-macam. Itu lihat di akhir juz 2, juz 3 yang demikian disebutkan oleh beliau. Semuanya itu mengikut kepakaran masing-masing dan mengikut pekerjaan masing-masing untuk menguntungkan dan menselesaikan umat Nabi Muhammad SAW. Yang ini bidang lain, yang ini bidang lain, yang ini bidang lain. Asalkan asas mereka itu ma'rifat kepada Allah, itu arif billah. Ada orang yang bahkan mereka mastur, tersembunyi, orang tak kenal dia, orang tak tahu dia, padahal dia orang yang arif billah. Kan seperti Uwais Al-Qarni di zaman tabi'in, itu orang yang arif billah sangat. Seperti Abu Bakar Al-Arif billah, penguasa, menjadi khalifah, ya kan? Bukan Abu Bakar itu tidak arif billah. Abu Bakar Masya Allah lebih pada waliullah lagi. Beliau siddiqi. Kita tahu waliullah ini Syekh Abdul Qadir Jilani saja. Abu Bakar bukan wali. Yang itu lebih daripada waliullah lagi. Beliau memimpin. Kan? Sayyidina Umar itu arif billah. Semua Al-Khulafa'ur Rashidun yang memimpin.
Semua arif dengan Allah. Bagaimana mereka kehidupan mereka dan pekerjaan mereka. Jadi orang yang arif billah memang tidak mesti hanya daripada kalangan yang kita istilahkan sebagai ulama ataupun wali sekarang. Boleh jadi daripada yang lain-lain. Tapi kalau orang yang arif billah, pasti sudah dia mencintai Allah, pasti melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan yang kedua ada? Sama. Benda yang sama mungkin. Apakah dipuji itu satu perkara yang boleh menyebabkan dia kehilangan pahala? Jadi dia memarahi orang yang memuji ataupun tidak suka dengan orang yang memuji. Sepatutnya dia marah orang yang memuji, cari pasal tebut apa. Osman bin Affan dia cari pasal tebut. Kamu puji aku, aku tak tahu apa isi hati aku. Dia mau tebut pasal kan? Bagi cek kosong dia, yang cek kosong nilai sejuta, kita tak. Engkau mohon pada aku ya. Dia kata jangan puji ya. Karena itu dalam kitab Bustanul Arifin dihuraikan panjang soalan ini. Orang yang boleh dipuji itu orang yang telah kokoh sekali dia punya keimanan. Kan seperti Abu Bakar yang sahabat Nabi kita yang al-Asyara al-Mubasyarah bil Jannah. Itu kan Nabi kita terang-terang Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Zubair bin Awam fil Jannah. Kan 10 orang. Masya Allah. Mereka tak ada kebanggaan, tapi tengok ibadat mereka, Masya Allah. Abu Bakar selepas dipuji habis harta dia termakan fisabilillah. Ya kan? Pula aku ni dah jadi syurga, dah himpun duit banyak-banyak atau apa. Bukan macam tu. Sayyidina Ali ibadat dia di waktu mana? Gurri ghairi, dia kata pada dulu. Tipulah orang lain, jangan tipu aku dah. Ya kan? Laqad batattu kisahnya talak anggota 3 pada dunia. Kemudian Masya Allah, kezuhudan yang luar biasa sebenarnya. Osman bin Affan, semuanya orang yang hebat. Artinya orang itu telah dikenali bahawa akhir kehidupan yang pasti bahagia. Kita kalau dipuji kadang-kadang berbahaya di akhir. Itu yang Nabi puji kepada Abu Bakar, Umar. Yang dipuji itu Nabi kata tahu dah. Kalau aku puji orang ni tak berubah dah. Dia kokoh dah. Kalau orang kita puji dia kembang, dia puji kita kembang. Wah, yang ni bahaya. Bahaya. Pasal apa bahaya dia? Takut memakan dia. Dia kadang-kadang tahu pasal atas kepala dia. Orang puji. Jadi kalau orang tu memang dia belum ada sampai ke martabat yang kokoh untuk dipuji, jangan dipuji. Karena kita memuji macam cantik. Dia punya tengok, kasihan dia, rugi nanti. Ya kan? Kalau ada sifat takbur, mana aku ni hebat lah, no? Aku ni pandai lah, no? Aku ni macam tu, ana khairun minhu, kata Iblis. Aku baik pada Adam dari tanah, aku daripada api. Bagus tak? Kalau nak jadi macam itu, jangan puji. Kasihan dia. Mana kita telah pancung leher dia, memadamkan segala kebaikan dia. Kasihan. Jangan berpuji. Karena itu dalam adab dan kita mengajarkan, kalau kamu terpaksa juga memuji orang yang kamu belum meyakini kekokohan dia, ahsibuhu kadzalika wala uzakki 'ala Allahi ahad. Orang yang pandai memuji. Dia kata si anu ni, orang ni yang masih hidup, kalau sudah mati tak. Kalau orang tu masih hidup, kalau kita puji dia, inilah, begitulah yang saya sangkakan. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada pada hakikat dirinya. Kalau baca tak pujilah, ya kan? Kita boleh memuji orang. Dipesan oleh Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Siapa nak puji, puji selepas dia mati.
Abuya kita puji baca manaqib dia imam Ahlus Sunnah abad 21 macam ni kita puji selepas dia meninggal. Jangan puji orang berdepan. Fa innal hayya la yu'man 'alaihi fitnah. Yang masih hidup kita tak tahu cerita akhir hidup dia macam mana. Puji tergelincir dia. Karena itu, karena puji orang kena buku lapik dia macam mana? Wa ahsibuhu kadzalik. Aku sangka dia macam kita puji macam itulah sangkaan saya. Hakikat sebenar Allah yang tahu. Kalau macam tak puji lah kan. Betul. Jadi wa ahsibuhu kadzalik. Aku sangka dia demikian. Tak macam mana kalau puji benda tak betul. Takkan kita salah. Kita bohong seperti bohongnya yang penyair tadi. Dan yang dipuji pun tahu puak ni bohong saja. Tapi bila dia nak duit apa puji. Kalau dah macam tu dua-dua, yang memuji pun tak kenal, yang dipuji pun tak kenal, apa je? Bukan pujian maksudnya. Jadi yang masih hidup nak puji berdepan jangan. Kecuali orang yang seperti martabat seperti Abu Bakar yang dia aman, insya-Allah dia aman. Dipuji itu ala kadarnya saja. Dan dilapis lagi tadi. Wa ahsibuhu kadzalik wa la uzakki 'ala Allah ahada. Aku tidak mentazkiyah, aku tidak menyucikan ke atas Allah seseorang. Dia Allah yang tahu isi hati dia. Aku tak zahir, pujilah dia. Dia akan berceramah ni al-alimul allama syekh begitulah yang kita katakan. Yang kita ketahui beliau sebagai seorang muslim. Tak orang luar biasa puji sampai dia angkat pada kursi. Allah. Kesian dia apa? Aku dia rasa takabur. Letih dia cari ilmu. Kita puji betul saja. Tapi benda dia itu betul. Bukankah kita centang ilmunya? Kita bunuh kebaikan. Jadi memuji itu ada batasnya. Baik, tak kata mungkinlah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hidayatil 'arifin wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam.